Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman dan juga teman-teman HES1A seperjuangan saya yang saya cintai dan juga kasihi. Pada kesempatan kali ini saya Siti Nurharit Sarinjab akan menyampaikan pidato tentang peran dan inovasi pemuda menghadapi resesi ekonomi di era pandemi. Seperti yang kita ketahui, WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar hingga saat ini, di mana angka korban terus-menerus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang makin cepat dan meluas. Indonesia sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat penduduk. Namun, angka yang terinfeksi semakin meningkat. Dalam menangani kasus COVID-19 ini, yang menjadi garda terdapat adalah para dokter dan juga para medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, harus semua elemen-elemen di masyarakat termasuk para generasi muda. Perekonomian dunia berada di ambang ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Begitu juga dengan perekonomian Indonesia yang diprediksi pada kuartal 2 2020 ini mengalami kontraksi. Bahkan dalam peluncuran laporan Bank Dunia untuk ekonomi Indonesia edisi Juli 2020, tak ada jaminan bagi ekonomi Indonesia terbebas dari resesi. Ekonomi Indonesia bisa mengalami resesi jika infeksi COVID-19 terus bertambah banyak. Negara sekelas Amerika saja sudah mengalami puluhan kali resesi. Negara ini dengan nilai ekonomi terbesar di muka bumi ini sudah mengalami 33 kali resesi sejak 1854. Sementara jika dilihat sejak 1980, negeri Paman Sam saja mengalami 4 kali resesi termasuk saat krisis finansial global 2008. Data pengangguran, aktivitas manufaktur, serta penjualan retail Indonesia sudah mengirim sinyal potensi terjadinya resesi. Pandemi COVID-19 memuat pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Data terakhir total pekerja yang dirumahkan dan di PHK sebanyak 1.727.913 orang. Kita sebagai pemuda juga harus meningkatkan optimis untuk bangkit menghadapi dan membantu pemerintah menanggulangi yang telah berlangsung 8 bulan di Indonesia. Untuk itulah, pemuda diharapkan dapat menjaga kesehatan dengan kesadaran kesehatan publik di atas kesehatan individu dan juga kelompok. Ini adalah waktunya kita untuk bersatu, untuk bertahan, agar kita semua bisa kembali lagi di suatu situasi sebelum pandemi. Anak-anak muda harus open-minded, tidak boleh egois. Memang kita memiliki visi kuat, tetapi jika kita melanggar protokol kesehatan, maka kita bisa menjadi karier. Kita harus gunakan simpati dan juga empati kita untuk menghadapi pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kita sebagai pemuda Indonesia juga dihadapkan pada tantangan-tantangan dan juga tidak lupa dengan rintangan. Tantangan-tantangan yang ringan, yaitu persaingan kerja yang ketat. Saat ini kita anak-anak muda dituntut untuk terus mengembangkan diri dan potensi. Indonesia saat ini mendekati bonus demografi di mana pertumbuhan populasi pemuda lebih banyak dan terus bertambah. Jadi memang kita harus jadi diri yang inovatif dan berkembang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Diharapkan semangat Sumpah Pemuda 90 tahun lalu, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa bisa terus kita pegang. Saling bersatu kondisi apapun. Dulu kita berjuang karena dijajah, sekarang kita sudah merdeka dan harus mempertahankan kemerdekaan ini. Isi kemerdekaan dengan sesuatu yang baik untuk bisa sama-sama menjadi putra-putri bangsa yang baik. Maka solusi resesi bukan sekedar terletak pada masyarakat semata dengan mendorong mereka untuk berhemat, menabung, dan sebagainya. Namun resesi dan krisis ekonomi ini merupakan masalah sistematik
Jadi untuk mengakhirinya juga dengan solusi secara sistematik bahkan fundamental. Sebelum pandemi saja, Indonesia adalah negara yang dengan banyak penduduk miskin. Tentu makin meningkat bila ditambah lagi pandemi yang tak kunjung usai dan menyebabkan pengangguran meningkat dan juga PHK massal. Kondisi tersebut secara otomatis mengerek peningkatan angka kemiskinan. Bagaimana bisa hidup mau menabung kalau untuk hidup saja sudah pas-pasan? Jadi sistemnya yang mesti diubah. Sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi sosial yang anti krisis dan tanpa ada unsur iba. Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.